Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat fisika? Jumpa lagi dengan saya Purwaning Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda tegar itu adalah benda yang apabila dikenai gaya padanya, maka dia tidak akan berubah bentuk, akan tetap saja. Nah, kesetimbangan itu meliputi ada yang namanya kesetimbangan statis, yaitu kesetimbangan yang dimiliki oleh benda yang diam. Yang kedua ada kesetimbangan dinamis, yaitu dimiliki oleh benda yang bergerak dengan laju konstan. Yang pertama kita bahas itu adalah kesetimbangan partikel. Partikel adalah benda berupa titik gitu saja ya. Jadi benda titik itu namanya partikel. Partikel itu hanya punya kesetimbangan translasi yang syaratnya sigma F harus sama dengan 0. Jika bisa diuraikan terhadap sumbu X, maka sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Terhadap sumbu Y, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Apa dia punya kesetimbangan rotasi? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, benda partikel itu adalah benda titik. Jadi hanya satu tik gitu saja. Jadi dia tidak akan terlihat apakah dia bisa berotasi atau tidak. Jadi dianggap saja dia tidak berrotasi. Contoh kesetimbangan partikel ini misalkan ada sebuah benda seperti ini digantung menggunakan 3 buah tali T1, T2 dan T3. Kita bisa menentukan tegangan tali ini dengan dua cara. Yang pertama dengan analisis vektor, yaitu dengan menguraikan masing-masing gaya ini terhadap sumbu Y seperti ini ya, dan terhadap sumbu X, Y, X. Di sini bisa kita uraikan menjadi T1X, yang ke sana T1Y. Sedangkan yang ini kita dapatkan T2X, yang ke sana kita dapatkan T2Y. Nah, yang pertama kita tinjau yang ini. Nah, pada beban ini, maka kesetimbangan translasinya sigma F kan harus sama dengan 0. Ini yang ke atas ada T3, yang ke bawah ada W. Itu harus sama dengan 0. Sehingga T3 itu sama dengan W. T3-nya ini sama dengan W. Selanjutnya kita tinjau yang di sini. Di sini misalkan itu titik O. Di titik O, maka untuk setimbang translasi, maka sigma Fx harus sama dengan 0. Fx itu yang ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan kita anggap positif, ada T2X, yang ke kiri ada T1X, negatif ya, sama dengan 0. Jadinya T2X sama dengan T1X. Nah, kita perhatikan di sini ada sudut 60 derajat. Oleh karena itu, yang di sini itu akan sama dengan 60 derajat, karena ini dalam berseberangan. Nah, kalau yang di sini itu 30 derajat, karena dalam berseberangan dengan yang ini. Nah, kalau sudah kita dapatkan gambar seperti ini, maka T2X-nya bisa kita peroleh T2 karena X ya, pakai cos 60 derajat. T2 cos 60 derajat sama dengan T1 cos 30 derajat. Kalau sudah kita masukkan cos 60 derajat itu setengah, sedangkan cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kanan kiri boleh dicoret. T2 sama dengan T1 akar 3. Kita dapatkan persamaan 1. Kalau sudah, kita tinjau yang searah sumbu Y. Sigma Fy harus sama dengan 0. Yang atas kurangi yang bawah. Yang atas ada T1Y ditambah T2Y. Yang ke bawah ada T
3 atau T3 nya sama dengan W ya. Kita tulis seperti ini sehingga kita dapatkan T1Y ditambah T2Y sama dengan W. T1Y nya kalau sudutnya di situ berarti T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat sama dengan W. T1 kali setengah ditambah T2 kali setengah akar 3 sama dengan W. Nah, dari persamaan 1 kita punya T2 sama dengan T1 akar 3. Kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. T1 kali setengah ditambah T2 nya kita ganti dengan T1 akar 3, kemudian tetap dikalikan setengah akar 3 sama dengan W, sehingga kita peroleh setengah T1 ditambah akar 3 kali akar 3 itu 3 sama dengan 3/2 T1 sama dengan W, sehingga ini ditambah ini 4/2 sama dengan 2 T1 sama dengan W, sehingga T1 nya sama dengan W/2. T2 nya kita cari, ini W2 W/2 maaf dikali akar 3. Ini dengan cara yang pertama analisis vektor. Selanjutnya yang kedua ada aturan sinus. Aturan sinus ini caranya sangat mudah, yaitu gaya dibagi dengan sinus sudut yang membelakanginya. Nah, contohnya ini T3 nya kan di sini dan di sini, maka sudut yang membelakanginya adalah yang ini, sudut di belakangnya yang ini. Kemudian T2 nya sudutnya belakangnya T2 adalah yang ini, T3 nya yang ini. Nah, cara mencarinya bagaimana? Yang di sini 30 derajat, maka dalam berseberangnya di sini 30 derajat. Maka yang di sini segini ini adalah 30 ditambah 90, yaitu 120 derajat. Nah, yang bagian sini ini yang segini 60 derajat, sehingga kalau ditambah 90 yang besar ini dapatnya 150 derajat. Nah, ini lurus ya. Untuk nyari yang sini, maka ini 30 ditambah 60 kan 90. Kalau lurus itu kan jumlahnya 180, maka di sini kita peroleh 90 derajat. Nah, caranya selanjutnya T3 nya tadi sama dengan W ya, sehingga bisa kita peroleh W per sin di belakangnya adalah sin 90 derajat, sama dengan kalau mau nyari T1 berarti T1 dibagi dengan sudut di belakangnya, sin sudut di belakangnya, yaitu sin 150 derajat. Kalau sudah tinggal masukkan sin 91 T1, sin 180 itu sama dengan sin 30 derajat, yaitu setengah. Sehingga ini bisa kita kalikan silang, T1 sama dengan W/2 atau setengah W. Ini T1. Untuk mencari T2 kita pakai W saja yang mudah. W per sin di belakangnya itu sin 90 dibagi T2 per sin di belakangnya T2. T2 nya di sini, maka yang belakangnya adalah 120 derajat. Ini W per sin 91 T2 sin 120 sama dengan sin 60 derajat, sama dengan setengah akar 3. Kalikan silang sehingga diperoleh T2 nya setengah W akar 3. Coba kita bandingkan dengan cara yang sebelumnya, apakah sama? T1 nya W/2, T2 nya W/2 akar 3.
T1-nya W per 2 ya, T2-nya W per 2 akar 3. Ternyata sama. Terserah mau cari yang mana. Selama gambarnya masih tetap seperti ini, ada 3 buah tali yang dipakai, maka bisa pakai aturan kosinus. Selanjutnya ada kesetimbangan benda tegar. Karena dia berupa benda tegar, benda yang lebih besar ya, bukan sekedar partikel, maka dia bisa ditinjau setimbang secara translasi dan setimbang secara rotasi. Yang secara translasi itu sigma F harus sama dengan 0. Kalau bisa diuraikan, maka sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy harus sama dengan 0. Setimbang rotasinya, maka sigma torsinya harus sama dengan 0. Oke, kita lihat dulu contoh kesetimbangan seperti ini. Misalkan kita punya ini ya, ini porosnya di biru. Kita beri gaya di A sebesar 10 Newton. Selanjutnya yang ininya kita taruh di B. Sama-sama 10 Newton. Muternya ternyata ke kanan, yang searah dengan punyanya si A. Kenapa? Walaupun sama-sama besar, dia lengannya lebih besar. Nah, kalau seperti ini, maka dikatakan dia tidak setimbang rotasi, karena dia berputar. Seperti apa yang setimbang rotasi? Kita contohkan ini. Dengan gaya 10 Newton ke kanan, yang ke kiri juga 10 Newton. Nah, dia tidak berputar, dia diam. Sehingga ini dikatakan dia setimbang rotasi, tidak berputar. Kita lanjutkan. Ini contoh yang terjadi pada tangga. Nih. Contoh tangga yang disandarkan, dia bisa meluncur seperti ini. Ini temboknya licin, lantainya kasar. Dia melurut seperti ini ya. Tapi kalau sudah setimbang, dia akan diam. Contoh kesetimbangan. Pada kasus tangga ini, tangga yang disandarkan, maka kita bisa menguraikannya masing-masing. Ini misalkan kita beri keterangan huruf A, yang ini B. Kemudian dari soal kita ketahui bahwa dia batang homogen, pusat masanya di tengah, berarti di sini. Ini beratnya misalkan WAB. Nah, karena di sini dia menekan A, maka dia punya gaya normal arahnya ke atas. Kita beri nama NA. Yang di sini dia juga punya gaya normal, arahnya tegak lurus bidang, namanya NB. Nah, kalau dia mau melurut ya, istilahnya mau melurut, tergelincir, maka yang bagian B ini akan bergerak ke bawah kalau mau melurut. Nah, yang bagian A dia akan bergerak ke kanan. Kalau dia bergerak ke kanan, ini lantainya kasar, maka ada gaya gesek arahnya ke kiri, Fs. Nah, yang ditanya di sini adalah koefisien gesek tangga pada titik A ini. Sehingga yang ditanya adalah mu s. Kita cari caranya. Yang pertama, syarat setimbang translasi, maka sigma Fx itu harus sama dengan 0. Fx itu yang ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan ada NB. Dari gambar kita tahu yang ke kiri Fs itu harus sama dengan 0. Sehingga NB harus sama dengan Fs. Fs itu gaya gesek. Kalau di kelas 10 kita tahu bahwa Fs itu sama dengan mu s kali N. Berhubung yang dicari adalah Fs-nya itu ada di titik A, maka N-nya yang kita masukkan adalah Na. Ini NP. Kita dapatkan ini persamaan 1.
Kalau sudah, kita tinjau sigma FY itu juga harus sama dengan 0. Yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas ada NA, yang ke bawah WAB sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan NA sama dengan WAB. Nah, ini kalau mau dimasukkan ke sini, kita peroleh NB-nya sama dengan mu S kali N kali W A B. Nah, kalau sudah, kita tinjau sigma torsinya harus sama dengan 0. Ini syarat setimbang rotasi. Kita pilih porosnya di A. Mengapa di A? Karena di sini paling banyak gaya yang bekerja. Apa gunanya? Kalau di situ paling banyak gaya yang bekerja, maka kita lebih sederhana dalam perhitungannya, lebih mudah. Torsi di A, maka yang berputar ke kanan, itu yang menyebabkan perputaran ke kanan itu adalah NB. Gayanya NB, kali lengannya adalah tegak lurusnya. Tegak lurusnya dari titik ini adalah ini, OB. Lengannya adalah OB. Ini berputar ke kanan. Kemudian WAB itu ke bawah atau berputarnya ke kiri, maka tandanya negatif. WAB. Lengannya siapa? Lengannya yang tegak lurus adalah sekiannya. Ini sehingga setengah OA sama dengan lengannya setengah OA. Ini sudah dua saja yang bekerja karena NA dan FS itu tidak menghasilkan torsi kalau porosnya di A. Ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan NB kali OB sama dengan WAB kali setengah OA. NB kali OB, OB-nya kan ini. Yang kita ketahui kan AB-nya dan sudut. Sehingga untuk mencari OB kita bisa memakai AB sin theta sama dengan WAB-nya kali setengah OA. Kalau yang diketahui AB dan sudut, maka kita bisa pakai AB cos theta. Ini bisa kita kalikan dengan seper AB sehingga AB-nya kanan kiri hilang. Kalau sudah, NB itu sama dengan setengah WAB kali cos theta per sin theta. Kalau sudah dapat persamaan ini, maka kita bisa mencari mu S. Dari persamaan 1 ya, kita dapat mu S. Mu S itu sama dengan NB per AB. Dari sini, ini tadi sudah kita masukkan ke sini, sehingga kita bisa pakai yang ini ya. NB per WAB. Tinggal masukkan NB-nya yang ini setengah WAB kali cos theta per sin theta per WAB. Atas bawahnya WAB. Bisa kita tuliskan ulang di sini. Kita pakai tinta yang beda. Nah, kita tuliskan di sini. Berubah semua. Mu S-nya jadinya seper 2 cos per sin, atau sin per cos itu kan sama dengan tangan theta. Nah, karena sinnya di bawah, tangannya di bawah ya. Tangan theta. Jadi untuk mencari koefisien gesek dari
tangga dengan lantai bisa kita pakai rumus ini. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, rumus ini langsung jadi seperti ini hanya berlaku jika tangga ini disandarkan begitu saja ke dinding. Jadi tidak ada orang yang menaiki tangga ini. Kalau ada orang yang menaiki tangga sini misalkan, itu akan berubah persamaannya. Sudah tidak bisa pakai rumus cepat ini. Nah, ini adalah koefisien gesek. Mu S itu adalah koefisien gesek. Kalau yang ditanya gaya gesek, maka gaya gesek Fs ya tinggal mengalihkan dengan Na. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh lain seperti ini. Ada orang mikul beban seperti ini, namanya memikul. Nah, dia biar imbang, maka ini kalau yang depan lebih berat, dia harus agak mendekati tubuh. Ini kalau lebih ringan maka harus lebih ke belakang. Kalau tidak imbang maka dia akan yang ini ke bawah, yang ini ke atas, atau sebaliknya. Contoh lain, misalkan anak TK atau SD ya, main jungkat-jungkit. Nah, anak yang besar badannya itu dia perlu lengan yang lebih kecil. Ini W1-nya besar, ini L1-nya dia perlu lebih kecil saja. Ini yang anak yang kecil, badannya kurus, itu dia harus agak menjauh dari titik tumpunya ini biar bisa imbang. Ini L2. Nah, biar imbang maka W1 kali L1 harus sama dengan W2 L2. Hebat ya, ternyata anak TK pun pinter fisika tanpa mereka sadari. Nah, selanjutnya jenis-jenis kesetimbangan. Ada 3 jenis kesetimbangan. Yang pertama stabil. Stabil itu jika bendanya diganggu, maka dia akan kembali ke posisi semula. Jadi tidak ada perubahan titik pusat massa. Yang kedua, kesetimbangan labil. Yang semula di atas ini kesenggol sedikit, maka dia akan turun. Ditandai dengan turunnya pusat massa. Kalau yang ini tadi ditandai dengan naiknya pusat massa, tapi kemudian dia kembali ke posisinya semula. Kalau yang ini begitu kena masalah, seperti ABG labil ya, terkena masalah, dia jatuh, ya sudah, dia tidak akan bisa kembali ke atas. Nah, yang ketiga, apapun yang terjadi dia datar-datar saja hidupnya. Datar nih disebut kesetimbangan netral atau indifferent. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.